Hai teman-teman semua, nama saya Cynthia dengan NIM 31222258. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Apakah Kecemasan Berbelanja dan Risiko Kebocoran Data Penting Bagi Pelanggan E-commerce? Bukti dari ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang ditulis oleh Yudi Sutarso, Bagus Suminar, dan Anik Mascudah Ilfit Ilfitrian dan dipublikasikan di Jurnal Sinta 2. Pertama, latar belakang penelitian ini. E-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Data BPS tahun 2022 menyebutkan sudah 34% pelaku usaha menggunakan e-commerce, dengan nilai transaksi naik 22% menjadi 227 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh kemudahan akses dan promo menarik, harga murah, dan gratis ongkir. Namun, banyak pelanggan yang masih merasa cemas ketika berbelanja online. Misalnya karena takut penipuan, khawatir paket rusak atau tidak sesuai, dan juga takut data pribadinya bocor dan disalahgunakan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di tahun 2022. Dari fenomena ini, penelitian ingin menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap kecemasan berbelanja, resiko kebocoran data, sikap pelanggan, dan niat untuk menggunakan kembali e-commerce. Apakah kecemasan dan resiko moderasi hubungan ini, dan apakah ada perbedaan pengaruh berdasarkan gender? Kita lanjut ke tinjauan pustaka atau teori. Penelitian ini menggunakan teori of planned behavior yang menyatakan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap dan persepsi resiko. Variabel utama yang diuji adalah variabel Y, niat menggunakan kembali, variabel X1, kualitas layanan elektronik, variabel X2, kecemasan berbelanja, variabel X3, resiko kebocoran data, sikap sebagai mediator, gender, dan resiko sebagai moderator. Hipotesisnya antara lain, kualitas layanan meningkatkan sikap dan niat serta menurunkan kecemasan dan resiko. Sikap positif meningkatkan niat, sedangkan kecemasan dan resiko menurunkan niat. Ini adalah kerangka pemikirannya. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan survei online terhadap 435 pengguna Shopee di Indonesia yang sudah aktif minimal 6 bulan, berusia 17 tahun ke atas, dan belanja minimal sekali dalam sebulan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan analisis dilakukan dengan PLS SEM yang tepat untuk menguji model dan dengan hubungan kompleks dan adanya peran mediasi dan moderasi. Uji validitas dan reliabilitas juga sudah dilakukan dengan hasil indikator validitas dan reliabilitas memenuhi standar. Berdasarkan hasil deskriptif, sebagian besar responden adalah perempuan sebanyak 68%, mayoritas berusia 21 hingga 30 tahun, dan paling banyak bekerja sebagai mahasiswa. Model regresi menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap sikap dan niat, serta menurunkan kecemasan. Sikap positif meningkatkan niat menggunakan kembali. Sebaliknya, kecemasan berbelanja menurunkan sikap dan niat. Risiko kebocoran data ternyata tidak secara langsung mempengaruhi sikap atau niat, tetapi memoderasi hubungan antara kualitas layanan dan niat. Perbedaan gender juga ditemukan. Kecemasan berbelanja mempengaruhi niat penggunaan kembali pada wanita, tetapi tidak signifikan pada pria. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas layanan yang baik sangat penting untuk meningkatkan sikap positif dan niat pelanggan untuk menggunakan kembali, serta untuk mengurangi kecemasan dan risiko. Kecemasan berbelanja terbukti mengurangi niat, terutama pada wanita. Meskipun risiko kebocoran data tidak secara langsung mempengaruhi niat, tetap perlu diperhatikan karena moderasi hubungan yang ada. Berdasarkan hasil ini, penulis menyarankan agar manajemen e-commerce meningkatkan kualitas layanan seperti navigasi yang mudah, pengiriman tepat waktu, dan keamanan transaksi. Penting juga untuk menangani kecemasan pelanggan, khususnya pada wanita yang lebih sensitif terhadap resiko. Perlindungan data pribadi juga harus diperkuat dengan enskripsi dan langkah-langkah keamanan lainnya.
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang perilaku pelanggan e-commerce di Indonesia. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.